Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Mu'allif rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah, nama beliau siapa? Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dawsi, yang menurut pendapat yang masyhur, yang banyak dipilih oleh para ulama. Atau pendapat yang kedua, pendapat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam At-Tirmidzi. Nama beliau adalah Abdullah ibnu Amr. Tetapi yang masyhur, yang banyak dipilih oleh para muhaqqiq, para peneliti, nama beliau adalah Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Wafat tahun 57 Hijriah dalam sebuah pendapat, atau tahun 58 Hijriah. Pendapat yang lain mengatakan beliau wafat tahun 59 Hijriah. Tetapi pendapat yang dipilih oleh Al-Hafidh, penulis kitab Bulughul Maram ini, beliau wafat tahun 57 Hijriah. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sebelumnya, ucapan Abu Hurairah, qalat Khawlah. Abu Hurairah mengatakan, Khawlah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Khawlah yang dimaksud di dalam riwayat ini, beliau adalah bintu Yasar, ya, sebagaimana di dalam riwayat Abu Daud dan yang selainnya. Karena nanti terdapat riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, ya, sebuah riwayat dari Imam At-Tabarani, namanya adalah Khawlah bintu Hakim al-Ansariyah. Riwayat Imam At-Tabarani di dalam kitab beliau Al-Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam yang besar. Jadi Imam At-Tabarani mempunyai 3 mu'jam. Yang kecil, kemudian yang sedang, kemudian yang besar. Jadi mu'jam adalah sebuah hadis yang diurutkan berdasarkan huruf abjad dari alif. Huruf abjad para masyaikhnya. Misalkan hadis yang pertama diriwayatkan dari syekh beliau yang bernama Ahmad. Huruf Hamzah, alif. Adapun di dalam Al-Mu'jam As-Saghir, mu'jam yang kecil, Imam At-Tabarani meriwayatkan dari 1001 syekh. Berarti berapa di situ hadisnya? 1001. Jadi masing-masing syekh satu hadis. Ya. Masing-masing syekh satu hadis. 1001 syekh berarti 1001 hadis. Itu mu'jam yang kecil. Al-Mu'jam As-Saghir. Adapun yang pertengahan, Al-Mu'jam Al-Awsat, maka lebih dari itu. Ya. Dan ini adalah kitab yang paling dicintai oleh Imam At-Tabarani. Mu'jam yang pertengahan, yang sedang. Ya, beliau telah
berlelah-lelah di dalam menyusun kitab yang kedua ini, yang sedang ini. Sama, diurutkan berdasarkan ya huruf depan syekh beliau. Cuma hadisnya lebih banyak. Setiap syekh meriwayatkan beberapa hadis. Adapun yang terakhir kitab beliau Al-Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam yang besar, itu disusun ya berdasarkan huruf abjad, tapi bukan dari masyaikhnya, tapi dari nama sahabat. Mirip seperti musnad. Mirip seperti musnad. Adapun musnad itu tidak harus diurutkan secara abjad, ya, tetapi diurutkan berdasarkan kedudukan para sahabat. Misalkan musnad Abu Bakar, seluruhnya hadis dari Abu Bakar. Kemudian musnad Umar, seluruhnya riwayat dari Umar dalam berbagai macam permasalahan, baik akidah, kemudian fikih atau yang lainnya. Adapun di dalam Mu'jam tetap ya berdasarkan huruf abjad ya dari sahabat yang huruf depannya alif dulu. Ini perbedaan dari 3 Mu'jam yang ditulis oleh Imam At-Tabarani. Sebenarnya banyak ya kisah yang lucu ya antara Imam At-Tabarani. Pernah berdebat dengan ya lawan debatnya. Ya, pernah berdebat dengan lawan debatnya. Ini kisahnya panjang, tapi di ujungnya lawannya ini mengatakan, saya memiliki sebuah riwayat yang tidak ada yang memilikinya kecuali saya saja. Jadi saya mengambil dari syekh saya. Ya, kemudian dikatakan telah menceritakan ya Abul Qasim, ya Sulaiman dan seterusnya. Kemudian membawakan sanadnya. Kemudian Imam At-Tabarani tertawa. Sulaiman itu saya, gitu. Jadi syekh kamu itu meriwayatkan dari saya gitu. Luar biasa ini. Ya Sulaiman At-Tabarani. Ya nama beliau. Imam At-Tabarani rahimahullah taala. Ya Abul Qasim Sulaiman ibni Ahmad ibni Ayub ibni Mutir Al-Lakhmi At-Tabarani, ya. Tabarani, bukan Tobroni. Biasanya kalau diterjemahkan Tobroni, yang betul diharokatkan semua, digerakkan semua, bukan disukun. At-Tabarani, ya. Abul Qasim Sulaiman At-Tabarani, ya. Pemilik 3 Mu'jam, ya. Mu'jam As-Shahir, kemudian Al-Mu'jam Al-Awsat, kemudian Al-Mu'jam Al-Kabir. Di dalam Mu'jam Al-Kabir disebutkan namanya adalah Khawlah bintu Hakim Al-Ansariyah. Akan tetapi riwayatnya adalah riwayat yang dhaif. Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Al-Waza' ibni Nafi. Dikatakan oleh para ulama wa huwa munkarul hadis, matrukun, munkarul hadis. Seorang dikatakan munkarul hadis apabila dia meriwayatkan ya hadis-hadis yang dhaif menentang riwayat-riwayat yang sahih. Itu disebut sebagai hadis yang mungkar. Adapun hadis yang sahih menyelisih riwayat yang lebih sahih namanya syadz. Ya. Sanadnya rawi-rawi yang terpercaya, tetapi redaksinya menyelisih riwayat yang lebih terpercaya, disebut sebagai hadis yang syadz. Meskipun sanadnya sahih, tapi ya maknanya menjadi dhaif atau kandungan riwayatnya menjadi kandungan yang dhaif. Adapun hadis mungkar ya sudah meriwayatkan ya dari rawi yang dhaif, lafaznya pun bertentangan dengan riwayat yang sahih. Jadi dhaif menyelisih riwayat yang sahih disebut mungkar. Sahih menyelisih riwayat yang lebih sahih disebut syadz, ya.
Maka dikatakan matrukun, ditinggalkan riwayatnya. Adapun riwayat yang syadz itu banyak, ya. Riwayat yang syadz itu banyak. Yang insyaallah taala nanti pada pembahasan kitab ya bab ya sifat salat kita akan membahasnya. Adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yadurruki atharuhu, ya tidak memudaratkan bekasnya, bekas dari darah haid tersebut yang telah dicuci. Maknanya adalah sisa dari warna darah. Ya, sisa dari warna darah yang telah dicuci. Maka tidak mengapa, tidak menyebabkan ya tidak menyebabkan kain tersebut dihukumi sebagai kain yang najis. Tetap berada pada kesuciannya meskipun ada sedikit ya noda dari warna darah tersebut karena sudah dicuci, ya sudah berusaha dicuci dengan sungguh-sungguh, maka tidak ada pengaruhnya, ya tidak memudaratkan ya kesucian tersebut. Jamaah rahimanillah wa iyyakum, ya di antara pelajaran-pelajaran dari hadis ini tadi dikatakan hadisnya adalah hadis yang sahih secara penelitian. Ya meskipun Al-Hafidz tadi mengatakan apa? Di ujung hadis. Wa sanaduhu dhaif, ya. Sanadnya dhaif. Karena Al-Hafidz memandang kedhaifannya dari sisi Ibnu Lahiyah. Kemudian telah diterangkan. Ya, di antaranya yang mensahihkan riwayat ini adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala mensahihkan riwayat ini. Di antara pelajaran dari hadis ini dikatakan al-haditsu dalilun ala annahu yu'fa amma baqiya min athari launi damin atau launi damil haid ba'dal ijtihad fil ghusli. Hadis ini sebagai dalil bahwasannya sisa ya dari warna darah haid yang telah dibersihkan yang menempel pada kain atau pakaian setelah dicuci dengan sungguh-sungguh, maka hal tersebut adalah termasuk di antara perkara yang dimaafkan. Ya. Jadi sisa dari warna darah tersebut adalah najis yang dimaafkan. Bahkan telah dihukumi sebagai sesuatu yang suci berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yadurruki atharuhu." Sisa warnanya tidak memudaratkan kesucian kain tersebut. Ya. Ini dari hadisnya. Adapun berdasarkan firman Allah taala, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat ke-16. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian ya semampu kalian, ya bertakwalah semampunya. Takwa adalah semampunya, melaksanakan perintah, ya bertakwa semampunya dalam kaitannya melaksanakan perintah, ya ibadah adalah semampunya. Adapun meninggalkan larangan memang harus. Kenapa? Karena melakukan suatu perbuatan, ibadah, ya, sholat, kemudian haji, dan seterusnya, itu membutuhkan apa? Membutuhkan usaha untuk melakukannya. Ya, adanya aktivitas, adanya perbuatan. Berbeda dengan meninggalkan larangan. Jangan berzina. Ya cukup, kita tinggalkan saja. Jangan meminum khamar, cukup kita diam saja, tidak melakukan apa-apa, ya. Maka wajib meninggalkan larangan itu harus. Meninggalkan larangan itu harus. Adapun melaksanakan perintah itu semampunya. Ya, keadaan orang misalkan ketika di dalam perjalanan ya tidak ada air, ya tentu beralih ke tayamum. Ya, tidak dibebani harus menggunakan air, ya. Kalau tidak ada air, tidak sholat. Tidak, tetapi bertakwalah semampunya. Maka boleh bertayamum. Ya, sehingga dibolehkan melaksanakan ya ibadah-ibadah yang disyaratkan dengan cara bersuci terlebih dahulu.
yang asalnya dengan wudu atau asalnya dengan mandi apabila dia berhadas besar, maka boleh dialihkan ke tayammum. Ya, bertakwalah semampunya. Li'annahu minal ma'lum annal ghusla qad la yudhibu al-launa. Ya, karena telah diketahui terkadang proses pencucian itu meskipun telah sungguh-sungguh itu terkadang tidak menghilangkan noda dari warna najis tersebut, terkadang masih ada. Tetapi sekedar adanya noda yang ditinggalkan itu tidak menunjukkan hal tersebut sesuatu yang khobath atau najis, ya. Karena yang dimaksud dengan khobath atau najis tersebut adalah ya najisnya tersebut, ya, zatnya tersebut yang menempel pada pakaian ataupun kain. Apabila zat, ya, ain zatnya telah hilang, maka telah dihukumi sebagai sesuatu yang suci meskipun ada bekasnya dari warna yang ditinggalkan oleh najis tersebut, karena sudah dibersihkan dengan usaha yang maksimal, ya. Maka dikatakan lakin la budda minal ijtihad fi izalatil laun, akan tetapi wajib, ya, dengan bersungguh-sungguh di dalam menghilangkan warnanya. Maka dikatakan wa hadza gharadul musannif min iradi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu ba'da hadits Asma'a radhiyallahu anha. Inilah tujuan Al-Hafidz Ibnu Hajar menulis Bulughul Maram membawakan riwayat Abu Hurairah setelah riwayat Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Karena yang namanya darah adalah sesuatu yang terlihat apa? Kotor atau menjijikan. Ya barangkali seseorang ketika melihat ada bekas darah di baju misalkan, dia menyangka bahwasanya orang yang memakai baju tersebut adalah orang yang kurang bersungguh-sungguh di dalam menghilangkan najis. Maka untuk menghilangkan ya praduga tersebut, maka dibawakanlah riwayat ini, ya. Karena ya bekas darah yang berupa warna yang menempel pada baju setelah dia berusaha membersihkan itu tidak memudaratkan orang yang memakainya. Tetap bisa digunakan untuk melaksanakan sholat dan yang semisalnya. Yang disyaratkan untuk melakukan ibadah tersebut kesucian pakaian maupun tempatnya. Kemudian pelajaran berikutnya, zahirul hadis, lahiriah hadis ini, yakfil ma'u fi izalati damil haid. Maka cukup untuk menghilangkan darah haid yang menempel pada sesuatu cukup dengan menggunakan air. Ini zahir riwayatnya. Kan tadi dikatakan yakfikil ma'u, cukup bagimu menggunakan air. Ini zahir riwayat ini. Wala yajibu isti'malu syai'in akhar minal hawadi kahajarin aw 'udin wa nahwihima. Maka tidak mengharuskan, tidak mewajibkan menggunakan bahan yang lainnya yang sifatnya keras, seperti misalkan batu untuk menggosoknya, atau batang kayu untuk menggosoknya, atau jenis daun tertentu, misalkan daun bidara yang mempunyai sifat yang keras atau tajam, ya, atau tanaman idkhir, ya, idkhir yang bisa memudahkan menghilangkan noda. Zahir riwayat ini tidak disyaratkan menggunakan hal-hal tersebut, sesuatu yang sifatnya tajam, ya, baik kayu, batu ataupun dari dedaunan yang sifatnya tajam, ya, sehingga memudahkan hilangnya noda tersebut. Zahir riwayatnya tidak menunjukkan wajibnya menggunakan perkara-perkara tersebut, karena Nabi mengatakan al-ma'u yakfiki atau yakfikil ma'u, air telah mencukupinya. Ini kalau kita melihat satu riwayat ini, zahir riwayat ini. Akan tetapi ada riwayat lain, ya, hadis lain dari Ummu Qais binti Mihsan, ya, yang pernah kita bawakan di dalam bab membersihkan kencing bayi, ya, laki-laki. Ya, kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi selain air susu. Ada riwayat lain dari Ummu Qais binti Mihsan bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang
darah haid yang mengenai pakaian, ya. An damil haidi yusibus thawba, tentang darah haid yang mengenai pakaian. Faqala, maka Nabi menjawab, hukkihi, keriklah darah tersebut, gosoklah, ya, dengan sesuatu yang menghilangkan, yang bisa melunturkan noda tersebut. Waghsilihi bima'in wasidrin, kemudian cuci dengan menggunakan air dan daun sidr, bidara, ya. Jadi ada perintah di sini dicuci menggunakan air dan bidara. Ini riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dikatakan, ya, di dalam kitab Bayanil Wahmi wal Iham, isnaduhu fi ghayati shihha, sanadnya, ya, berada pada puncak kesahihan, ya. Wala a'lamu lahu illatan, saya tidak mengetahui ilat di dalam riwayat ini. Jadi benar-benar riwayat yang sangat sahih secara sanad. Ada perintah, ya, di samping menggunakan air, maka digosok, ya, kemudian dicuci lagi menggunakan sidr, ya, menggunakan daun bidara, ya, menggunakan daun bidara. Maka di sini adanya perintah mencuci darah haid dengan menggunakan air dan bidara, sedangkan bidara tadi sifatnya apa? Tajam, keras. Maka mengikat, ya, riwayat yang mutlak. Kalau mutlak berarti kan asal dengan air. Asal dengan air berarti kan dicuci. Diikat dengan riwayat ini. Riwayat yang lebih khususnya, ya, riwayat yang muqayyad, diikat dengan riwayat ini. Nah, ini adalah dikhususkan apabila najisnya berupa darah haid, bukan darah yang lainnya. Ya, makanya dikatakan wa yukhassu isti'malul haid, ya, bidamil haid, maka dikhususkan menggunakan sesuatu yang keras, yang sifatnya keras seperti batu ataupun bidara ataupun batang pohon yang bisa digunakan untuk menghilangkan noda, khusus untuk noda yang berasal dari darah haid. Maka sabda Nabi SAW yang mengatakan wala yadurruki atharuhu, dibawa kepada makna tidak memudaratkan bekas darah tersebut apabila engkau telah menggunakan bahan-bahan yang sifatnya keras kemudian dicampurkan dengan air. Ini adalah pendapat sebagian ulama, ya. Adapun ulama yang lain maka dicukupkan dengan menggunakan air, yang mengikuti zahir riwayat ini, ya. Mengikuti zahir riwayat ini. Ini adalah beberapa pelajaran yang dibawakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan di dalam kitab beliau Minhatul Allam fi Syarhi Bulughil Maram. Adapun, ya, pelajaran yang dibawakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam di dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, ini tambahan faidah. Beliau mengatakan di antara pelajaran yang penting yang bisa diambil dari hadis ini adalah syariat Islam itu adalah toleran dan mudah. Jadi adanya kemudahan syariat, ya, karena dikatakan innad dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah, ya. Innad dina mabniyun ala yusrin, sesungguhnya agama ini dibangun di atas kemudahan. Maka syariat Islam itu toleran dan mudah. Sehingga seorang muslim harus bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin, ya. Sebagaimana tadi kita telah sebutkan dalilnya, ya. Sebagaimana telah disebutkan dalilnya fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Maka lebih dari itu, yaitu di luar kemampuannya, maka akan dimaafkan. Kemudian di antara faedah hadis ini, kata Syekh Abdullah Al-Bassam,
Badan wanita yang sedang haid dan demikian juga keringatnya itu adalah sesuatu yang dihukumi sebagai sesuatu yang suci. Badannya suci, keringatnya suci. Karena di dalam riwayat ini tidak ada perintah membersihkan kecuali bagian yang terkena apa? Yang terkena darahnya, bukan seluruh badannya. Ya. Sementara bagian yang lainnya tetap dalam keadaan asalnya, yaitu apa? Suci. Adapun perintah mandi, ya mandi karena haid, itu bukan disebabkan karena najisnya. Bukan karena badannya najis, bukan. Tetapi disebabkan karena adanya apa? Hadas besar. Ya. Karena hadas berbeda dengan najis. Ya. Hadas tidak dinamakan najis. Kan bersuci itu ada kalanya dari hadas, ada kalanya dari najis. Sedangkan hadas adalah apa? Sifat, ya, suatu sifat hukmiyah yang menempel pada badan. Jadi bukan sifat yang secara fisik, ya. Jadi hadas itu adalah apa-apa yang mencegah seseorang melakukan ibadah yang dengannya disyaratkan dengan cara apa? Bersuci. Baik bersucinya dengan cara wudu ataupun mandi, itu disebut sebagai hadas. Ya, sifat maknawi. Sifatnya maknawi. Jadi tidak bisa dirasakan dengan panca indera. Ya, misalkan seorang kencing, zat dari kencingnya najis, tapi akibat mengeluarkan kencing tersebut adalah hadas. Jadi dia wajib membersihkan dirinya dari najis sekaligus dari hadas. Jadi sesuatu yang keluar dari jalan yang depan ataupun belakang itu menyebabkan, ya, batalnya wudu. Berarti dikatakan orang tersebut dalam keadaan hadas. Hadas tidak melazimkan najis. Buktinya kentut. Ya, kentut, buang angin, tidak najis, tapi keluar dari salah satu dua jalan, yaitu jalan belakang. Maka dia berhadas tapi tidak najis. Ya, ini adalah perbedaan antara hadas dan najis. Jadi sifat yang melekat pada badan, sifat maknawi yang mencegah seseorang melakukan beberapa ibadah yang dengannya disyaratkan dengan thaharah, yaitu dengan wudu maupun mandi, itu namanya hadas. Kemudian pelajaran yang terakhir, ya, tujuan utama dari thaharah adalah menghindari najis. Kata Syekh Abdullah Al-Bassam. Dengan demikian seseorang dapat menunaikan sholatnya dalam kondisi dan penampilan yang terbaik, ya, di tengah dia bermunajat kepada Rabb-Nya, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi dalam rangka yang menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kondisi yang terbaiknya. Ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Ya, sebagian kita mau kondangan atau menghadiri beberapa acara itu memakai atau berpenampilan dengan penampilan yang terbaik. Giliran sholat, ya pakai kaos oblong, ada tulisannya, kadang kelihatan ketiaknya. Ya kalau dikatakan apakah sholatnya sah? Ya tentu sah, karena telah menutup aurat laki-laki yang antara pusar dan lutut. Cuma kira-kira kalau menghadiri undangan, memakai pakaian seperti itu, apakah dia mau? Ya tentu dia tidak akan mau. Tapi terkadang begitu. Ya, sebaik kita benar sholat di masjid memakai pakaian ala kadarnya, ya, kelihatan ketiaknya dan yang semisalnya. Gambarnya kadang gambar tengkorak, ya. Mau menghadap gambar tengkorak di belakang, ya. Ada yang gambar kalajengking, aduh. Ini macam-macam ini. Ya, sholat, ya, memakai pakaian yang tidak sopan, ya, padahal diperintahkan agar memasuki masjid memakai pakaian yang indah, yang terbaik. Hari Jumat misalkan memakai pakaian yang putih,
yang memakai jubah yang terbaik, yang minimal memakai walaupun bukan putih tetapi pakainya adalah pakaian yang rapi, ya, memakai pakaian dengan gambar syaiton terkadang, ya, syaiton, tengkorak, kemudian bahkan ya ada gambar-gambar hewan, ya, ular ataupun kalajengking, ini ada, ya. Mungkin antum pernah menyaksikan, ya, ada gambar-gambar yang tidak baik, ya. Inilah ya hadis yang terakhir di dalam bab menghilangkan najis dan penjelasannya. Jadi Al-Hafidz yang membawakan beberapa hadis, ya, yang berkaitan dengan perkara-perkara yang dianggap najis, kemudian cara menghilangkannya, kemudian beberapa najis yang dimaafkan. Ya, karena telah kita terangkan pada pertemuan yang lalu, ya, najis secara umum jumhur ulama membagi najis menjadi 3 tingkatan, ya. Ada kalanya disebut ya najasatun mughalladhah, najis berat. Ada najasatun mukhaffafah, yang ringan. Ada najasatun mutawassithah, yang berat. Di antaranya yang menurut pendapat Madzhab Hambali dan Syafi'i adalah najisnya anjing dan babi. Adapun yang ringan adalah najisnya kencing bayi laki-laki yang masih menyusu, belum mengkonsumsi selainnya. Adapun najis mutawassithah, yang sedang, adalah selain dari yang berat maupun yang ringan. Itu seluruhnya disebut sebagai najis sedang, ya, mutawassithah. Maka cara mensucikannya adalah menurut jumhur ulama dibersihkan dengan air sampai hilang bekasnya. Adapun dalam madzhab Hambali disyaratkan dicuci 7 kali tanpa tanah. Ya. Najis mutawassithah adalah 7 kali tanpa tanah. Itu madzhab Hambali. Adapun ulama Hambali mutakhirin mengikuti pendapat jumhur ulama. Mau dicuci berapa kali pun yang penting hilang asarnya. Dicuci sekali hilang maka suci. Dicuci 2 kali hilang maka suci. Tidak bisa hilang kecuali 10 kali, maka 10 kali baru bisa mensucikan. Nah, itu adalah pendapat ulama Hambali dan jumhur ulama, ya, terutama dari kalangan mutakhirin. Ya, kita lanjutkan ke bab yang baru, ya, bab yang baru. Ya, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, Al-Hafidz rahimahullahu taala membuka babnya yang baru. Ya. Babul wudu'i. Bab wudu. Al-wudu'u dengan mendhamahkan huruf wawunya. Ada al-wudu'u, ada al-wadu'u. Adapun wudu dengan mendhamahkan huruf wawunya, maka maknanya adalah aktivitasnya. Saya sedang berwudu, aktivitasnya. Adapun apabila harokat dari huruf wawunya adalah fathah, maka adalah alatnya, alat bersucinya, alat untuk berwudunya, yaitu apanya? Airnya. Al-wadu'u, itu airnya. Saya sedang berwudu, menggunakan wadu. Sebagaimana apa? Sahur dan suhur. Tolong bawakan saya sahurnya, itu makanannya. Karena saya mau suhur. Asalnya seperti itu. Suhur aktivitasnya, sahur makanannya. Ya. Makanya kalau dikatakan dalam hadis, di dalam sahur ada keberkahan atau di dalam suhur? Di dua-duanya. Di dalam makanannya ada keberkahan, di dalam aktivitasnya pun ada keberkahan. Ya. Wadu adalah alatnya, wudu adalah aktivitasnya. Sahur adalah makanannya, suhur adalah aktivitasnya. Makanya ada air tohur. Airnya tohur. Adapun sifatnya tuhur, aktivitasnya. Ya, tuhur. Tuhuru inai ahadikum. Apa tuhuru inai ahadikum? Tuhur, cara mensucikan. Ya, tuhuru.
bukan tahuru. Ini berlaku di dalam bahasa Arab, ya. Fathah menunjukkan alatnya, ya. Dhammah menunjukkan aktivitasnya. Adapun al-wudu secara bahasa maknanya adalah an-nadhafah wal inarah, ya. Ini secara bahasa. Maknanya adalah bersih, kemudian bersinar, bagus. Ya, bersih dari segala kotoran, bagus. Kemudian bercahaya, bersinar. Nah, ini asal secara lughahnya. Secara lughahnya. Jadi bisa bermakna bagus, bisa bermakna indah, bisa bermakna bersih dari segala kotoran. Itu adalah wudu. Dan terkadang di dalam uruf, di dalam istilah penggunaan kebiasaan atau adat, wudu maknanya adalah mencuci, ya, mencuci farji atau kemaluan. Secara adat, bukan secara lughah. Adat kebiasaan. Kamu sudah berwudu belum? Maksudnya kamu sudah cebok atau belum? Ini secara kebiasaan. Ini secara lughah maknanya adalah bersih, ya, dari segala kotoran, bagus ataupun indah, ataupun ya bercahaya atau bersinar. Ini secara lughah. Makanya disebutkan di dalam sebuah riwayat, ya, di dalam sebuah riwayat Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, tud'auna yaumal qiyamah gharran muhajjalin min atharil wudu. Kalian, ya, para sahabatku, nanti pada hari kiamat akan dipanggil, ya, diseru dalam keadaan ghurran muhajjalin, bercahaya wajahnya dan tangannya. Dari apa? Dari bekas cucian wudu, ya. Ghurran muhajjalin. Ini riwayat Bukhari dan Muslim yang insyaallah taala akan datang hadisnya. Jadi bercahaya disebabkan karena apa? Cucian, ya, air wudu pada anggota badan. Itu bagian wajahnya dan bagian tangannya yang terkena air wudu. Ghurran muhajjalin. Ghurran itu aslinya adalah warna putih di kuda sama di kaki-kakinya. Itu muhajjalin di kakinya. Ghurran adalah di kepalanya. Jadi kuda itu di kepalanya ada tanda putihnya sebagai hiasan, atau di bagian kakinya itu muhajjalin. Ya. Jadi diserupakan. Seorang mukmin disebabkan karena berwudu nanti akan dihiasi dengan perhiasan berupa cahaya, ya, sampai pada batas anggota tubuhnya atau anggota tubuhnya yang terkena air wudu. Ini secara lughah. Adapun secara syar'i yang dimaksud dengan wudu adalah at-ta'abbud lillahi ta'ala bi ghuslil a'dha'il arba'ah ala sifatin makhsusah. Ya. Beribadah kepada Allah yaitu dengan cara mencuci 4 anggota tubuh, ya, dengan sifat yang khusus. Tapi ini adalah dalam bab taghlib, dominannya, karena nanti ada beberapa anggota badan yang tidak dicuci. Di antaranya apa? Kepala. Kan tidak dicuci, hanya diusap. Maksud mencuci di sini keumumannya, bukan berarti 4-4-nya dicuci semua, enggak, maksudnya dikenakan air. Adapun yang 3 memang dicuci. Adapun yang kepala cukup disapu atau diusap. Ya. Cukup diusap. Dan wudu ini memiliki banyak sekali keutamaan. Ya, wudu ini memiliki banyak sekali keutamaan. Di antaranya, yang pertama adalah di antara keutamaan dari berwudu ini, bahwasannya
apabila di musim dingin, ya, di musim dingin, maka wudu termasuk sarana yang digunakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menghapuskan dosa-dosa dan meningkatkan derajat. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat. Ya, di dalam hadis dikatakan isbaghul wudu'i 'alal makarih. Apa itu artinya? Membaguskan, menyempurnakan wudu di saat-saat yang tidak disukai. Maksudnya di saat cuaca dingin, ya. Kemudian wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Kemudian apa lagi? Wantidharus sholati ba'da shalah, ya. Menunggu salat setelah salat. Jadi dari salat satu ke salat lainnya dia senantiasa menunggu. Maka itu menghapuskan dosa-dosa, meningkatkan derajat. Ini di antara keutamaan berwudu pada saat cuaca atau hawa yang dingin. Ya tentu berwudu pada saat hawa yang dingin perkara yang tidak disukai, tapi dia berusaha menyempurnakannya. Disebabkan karena dia menyempurnakan wudunya, maka dengan sebab itulah Allah menghapuskan dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya. Kemudian di antara ya keutamaan berwudu, itu setiap kali seseorang menyucikan salah satu anggota badannya, ya, setiap kali seseorang yang menyucikan salah satu anggota badannya, maka anggota badan tersebut disucikan atau terbersihkan dari najis secara maknawi. Apa itu najis maknawi? Kotoran maknawi dari dosa-dosa. Ya, dari najis maknawi. Setiap dia mencuci anggota wudu tersebut, maka hal tersebut menyebabkan dia disucikan dari najis maknawi, yaitu dosa-dosa. Lalu dosa setiap anggota badan, ya, wajahnya, tangannya, kemudian kakinya, maka setiap dosa dari anggota badan tersebut keluar bersama dengan tetesan air yang terakhir, ya. Bersama dengan tetesan air yang terakhir. Ini adalah keutamaan yang kedua dari wudu. Adapun keutamaan yang ketiga dikatakan annahu iqtidaun atau iqtidaun wa uswatun bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Meneladani, jadi berwudu ini adalah dalam rangka meneladani dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan berikutnya annahu imtithalun li amrillah. Bahwasanya berwudu itu adalah dalam rangka melaksanakan ketaatan, ya, dalam rangka melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, apabila kalian hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, sampai akhir ayat. Maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian, ya, sampai akhir ayat. Kemudian di antara keutamaan berwudu bahwasannya wudu ini adalah keistimewaan, ya, dan kekhususan umat ini, ya. Wa huwa khasun bihadil ummah, kekhususan umat ini. Susah amat ngomong kekhususan, ya. Annahum yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin, ya, ghurran muhajjalin. Annahum yud'auna, mereka ini orang-orang yang berwudu dari umat ini, yud'auna yaumal qiyamah, akan diseru, dipanggil pada hari kiamat, ghurran muhajjalin min atharil wudu. Dalam keadaan apa tadi? Bercahaya, ya, wajahnya, berkilauan mukanya, dan kedua tangannya karena bekas wudu, ya. Sebagaimana telah kita terangkan pada, ya, pembahasan yang awal di bab wudu ini, yang asalnya adalah hiasan pada kuda di bagian
wajah atau kepala dan kaki-kakinya. Ini berlaku bagi orang yang mendawamkan wudu. Nanti pada hari kiamat akan bercahaya muka dan tangannya dari sisa basuhan air wudu. Kemudian di antara keutamaan berwudu, wudu itu disebut sebagai al-hilyah, ya, annal hilyah fil jannah. Bahwasanya wudu itu adalah perhiasan nanti di surga. Ya, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkannya. Perhiasan tersebut yang diberikan kepada umat ini yaitu mencapai bagian tubuh yang terbasuh dari air wudu. Ya. Jadi akan mendapatkan perhiasan yang diberikan di surga ya sesuai dengan batas bagian tubuh yang terbasuh dari air wudu. Makanya Abu Hurairah ini ijtihad beliau. Nabi SAW ketika mengajarkan wudu adalah hanya sampai apa? Ketika mencuci tangan sampai siku saja. Kemudian ketika mencuci kaki sampai mana? Mata kaki. Tetapi ini ijtihad dari Abu Hurairah. Barang siapa ingin dipanjangkan, ya, dipanjangkan cahayanya, maka hendaklah dia memanjangkannya. Maksudnya, dari Abu Hurairah kalau berwudu, ini ijtihad beliau itu sampai hampir ya mengenai pundak. Jadi melewati sikunya. Kemudian ketika mencuci bagian kaki sampai ke betisnya. Ini ijtihad beliau, ya. Ijtihad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa yang ingin dipanjangkan cahayanya, hiasannya, maka silahkanlah dia memanjangkannya, yaitu mencucinya dilebihkan dari yang dijadikan kadar atau batas minimal sahnya berwudu, dia melebihkan. Ini ijtihad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun perhiasan pada hari kiamat, ya, perhiasan di surga sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Fatir, yuhallawna fiha min asawiro min dhahabin wa lu'lu'an. Ya. Mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan lu'lu, mutiara. Perhiasan orang-orang di surga. Wa hullu asawiro min fiddah. Demikian juga Pak, dipakaikan kepada mereka gelang yang terbuat dari perak. Jadi emas, perak, mutiara, permata, sutra itu pakaian para penghuni surga. Ya. Disebutnya sebagai apa? Di antaranya istabraq, itu jenis kain sutra yang bagus. Wa hullu asawira min fiddati wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Syaraban tahura, minuman yang suci. Itu menunjukkan nanti araknya di surga adalah arak yang suci. Mafhumnya kalau di dunia apa berarti araknya? Najis. Nah, kebalikannya. Karena minuman araknya nanti di surga kan suci. Berarti kalau di dunia araknya adalah najis. Ya. Jadi perhiasan di surga ini ada 3 macam. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat tadi. Apa? Dari emas, dari lu'lu, mutiara, ataupun perak. Ini semuanya dipadukan. Apabila dipadukan maka akan menjadi pemandangan yang sangat indah, yang sangat menarik. Intinya wudu ini memiliki banyak manfaat. Ya, karena itu menurut pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama 3 madhab, yang namanya berwudu itu adalah suatu ibadah yang wajib disertai niat, ya, yang wajib disertai niat, berbeda dengan menghilangkan najis, ya. Berbeda dengan menghilangkan najis, tidak membutuhkan niat. Seorang menaruh bajunya yang terkena najis, kemudian turun hujan, sehingga hujan tersebut membersihkannya, maka pakaian itu otomatis menjadi suci, meskipun tidak ada niat membersihkannya, karena menghilangkan najis. Jadi ada perbedaan mengangkat hadas dengan menghilangkan najis. Maka sebelum ke hadisnya sedikit, ya, yang berkaitan dengan toharoh. Di awal kita kan membahas apa? Definisi toharoh. Membahas definisi toharoh. Ini kaitannya berkaitan dengan adanya syarat di dalam toharoh, apakah disyaratkan adanya niat atau enggak. Itu dirinci. Dikatakan toharoh
maknanya apa secara syar'i? Masya Allah. Ini hafalannya luar biasa nih. Masya Allah. Kalau secara lughah kan toharoh bersih dan suci dari kotoran, kan gitu secara lughah. Baik kotoran yang sifatnya hissi, bersifat fisik ataupun maknawi, ya bersifat makna, kayak kotoran hati, hasad, dengki, syirik dan seterusnya. Ini secara lughah. Adapun secara istilah syar'i, yang dimaksud toharoh adalah irtifa'ul hadathi, terangkatnya hadas. Wa ma fi ma'nahu, dan yang semisal, semakna dengan terangkatnya hadas. Dia tidak mengangkat hadas, tetapi seperti mengangkat hadas perbuatannya, disebut juga taharah. Wa zawalul khobath, hilangnya khobath atau kotoran. Wartifa'u hukmi dzalik, dan terangkatnya hukum tersebut. Terangkatnya hadas contohnya apa? Seorang dalam kondisi berhadas kecil, dia berwudu, maka dia disebut dalam kondisi toharoh, terangkatnya hadas. Ini penjelasan dari makna terangkatnya hadas. Seorang tadinya berhadas kecil, berwudu, dia terangkat hadasnya, maka dia dalam kondisi toharoh. Kemudian beberapa jam berikutnya dia berwudu lagi, padahal dia masih suci. Berarti mengangkat hadas enggak? Tidak. Tetapi semisal dengan mengangkat hadas, karena sama-sama wudu, itu juga disebut sebagai toharoh. Nah, kemudian basuhan wudu yang pertama wajib atau sunnah? Wajib. Berarti mengangkat hadas, itu disebut toharoh. Basuhan kedua, ketiga sunnah. Mengangkat hadas tidak? Tetapi disebut juga sebagai toharoh. Basuhan pertama disebut toharoh karena mengangkat hadas. Basuhan kedua, tiga itu sunnah, tetapi disebut toharoh padahal tidak mengangkat hadas. Berarti masuknya apa? Wa ma fi ma'nahu, yang semisal dengan terangkatnya hadas. Kemudian seseorang tidak mendapatkan air ya ketika di dalam perjalanan. Kemudian dia bertayamum. Apakah tayamum mengangkat hadas? Tidak. Hanya membolehkan saja, membolehkan seorang untuk melakukan aktivitas yang disyaratkan dengan toharoh, dengan berwudu, tetapi tidak ada air, maka dia bertayamum. Maknanya mubih. Berarti tidak mengangkat hadas, tetapi semisal dengan mengangkat hadas. Wa zawalul khobas, hilangnya kotoran. Ya. Kalau irtifa terkadang diistilahkan dengan raf'ul hadas, mengangkat. Namanya mengangkat berarti membutuhkan niat. Jadi khusus untuk mengangkat hadas membutuhkan niat. Adapun menghilangkan najis biasanya diungkapkan dengan zawalul khobas, hilangnya kotoran. Jadi tidak butuh niat. Niat menghilangkan boleh, tidak niat pun tidak masalah. Yang penting najisnya benar-benar hilang. Zawalul khobas itu juga disebut sebagai toharoh. Yang pertama toharoh dari hadas, yang kedua toharoh dari najis atau khobas. Wartifa'u hukmi dzalik, terangkatnya hukum keduanya. Contohnya apa? Seorang melakukan istijmar. Melakukan istijmar. Istijmar ini apa? Bersuci dengan menggunakan batu. Ya, bersuci dengan menggunakan batu. Ketika seorang bersuci dengan menggunakan batu, tentu masih ada asarnya, ya, sisa dari kotorannya, baik sedikit warna ataupun baunya. Berarti itu najis atau tidak? Tentu najis, tetapi karena dia telah beristijmar, telah bertoharoh, maka dia secara hukum najisnya terangkat. Maka ya, terangkatnya hukum dari najis, padahal hakikatnya najisnya masih ada. Itu disebut juga sebagai toharoh. Hakikat najisnya masih ada, baunya masih ada, warnanya masih ada, hukum najisnya terangkat, hakikat najisnya masih ada. Ya, itu istijmar, ya, istijmar. Bedanya kalau mengangkat hadas menggunakan air tadi, jika tidak ada menggunakan tayamum, itu bukan pilihan tapi keharusan.
Jadi tidak boleh menggunakan tayamum selama masih ada air. Berbeda dengan istijmar. Menyengaja menggunakan batu padahal ada air, itu boleh. Ya, itu namanya pilihan. Seorang mendapati ada seember air, tohur. Kemudian dia qada hajat. Ada air, dia sengaja menggunakan batu, maka terangkat hukum najisnya. Tapi yang utama adalah menggabungkan keduanya. Batu kemudian dengan air, itu lebih sempurna. Kalau mencukupkan salah satunya, maka air lebih sempurna. Tetapi menyengaja menggunakan batu saja juga tidak mengapa. Berbeda dengan tayamum. Tidak boleh ada tayamum kecuali benar-benar tidak ada air. Baru boleh menggunakan tayamum. Tidak ada air memiliki dua kemungkinan, ya kan? Tidak ada air secara hakikatnya. Memang benar-benar nggak ada air. Memang benar-benar tidak ada air secara hakikatnya, maka dia harus tayamum. Atau tidak ada air secara hukum, padahal wujud airnya ada. Airnya ada, tapi dihukumi tidak ada air. Contohnya apa? Ada seember air, tapi airnya najis. Ada nggak airnya? Ada, tapi dihukumi nggak ada air. Kemudian ada air 1 botol aqua, hanya digunakan untuk minum. Karena nanti kalau dipakai buat berwudu, kehausan. Airnya ada secara hakikat, tetapi secara hukum tidak ada. Baru boleh bertayamum. Ya. Ini adalah rincian di dalam ya mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis. Jadi tayamum itu adalah suatu keniscayaan apabila tidak ada air secara hakikat maupun hukum. Adapun istijmar adalah pilihan yang terbaik, menggabungkan, boleh mencukupkan baik dengan batu ataupun air. Tetapi apabila ingin mencukupkan dari satu di antara keduanya, air lebih utama. Nah, jadi ini adalah penjelasan dari definisi thaharah. Ini penjelasan yang definisi yang paling lengkap. Irtifa'ul hadathi, terangkatnya hadas, wa ma fi ma'nahu, dan yang semisal semakna dengan terangkatnya hadas, wa zawalul khobas, dan hilangnya kotoran, wartifa'u hukmi dzalik, dan terangkatnya hukum keduanya. Ya. Ini adalah definisi thaharah secara jami' mani. Kan definisi itu adalah harus jami', mengumpulkan seluruh makna, mani, apa-apa yang tidak ada kaitannya tidak masuk dalam definisi. Ya, jami' mani. Nah, ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Hajjawi di dalam kitab Al-Iqna. Ya, Al-Iqna li talibil intifa. Maka dipuji, ini ta'rif terbaik di dalam masalah thaharah. Ya, irtifa'ul hadathi wa ma fi ma'nahu wa zawalul khabas wa irtifa'u hukmi dzalik. Itu thaharah secara syar'i. Jamaah rahimahillah wa iyyakum. Wudu adalah di antara syarat yang paling utama di dalam salat, ya. Tidak sah salat seseorang kecuali dengan wudu. Maka pembahasan wudu yaitu berkaitan dengan syarat didahulukan daripada masyrutnya yang disyaratkan, pembahasan tentang salat. Maka kita harus mengetahui pembahasan tentang syarat-syaratnya. Di antara syarat salat adalah bersuci. Maka tidak sah ya salat seseorang kecuali dengan bersuci terlebih dahulu. Ya, sebagaimana datang sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tuqbalu salatun ya man ahdatha hatta yatawadda, tidak diterima salat seorang yang berhadas sampai dia berwudu. Ya, tidak diterima salat seorang dalam keadaan berhadas sampai dia berwudu. Maksudnya hadas kecil. Ya, karena hadas besar harus mandi, ya. Ini adalah riwayat dari Abu Hurairah. Yang semisal dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, la tuqbalu salatun bighairi
tuhurin atau tohurin? Hah? La tuqbalu salatun. Salat tidak diterima. Bi ghairi tuhurin atau tohurin? Hah? Yang mana yang lebih tepat? Tuhur atau tohur? Baru dibahas tadi. Tuhur, ya. Ini gundul soalnya. Bi ghairi tuhurin. Tidak, ya, tidak diterima salat seseorang, ya, bagi yang tidak bersuci. Berarti aktivitasnya tuhur maknanya adalah wudu. Adalah wudu. Maka ya para pensyarah Bulughul Maram itu membawakan di dalam syarahnya, alangkah baiknya kalau Al-Hafidz membawakan dua hadis ini ya di awal bab wudu. Di awal bab wudu. Ya sebagaimana hadis ini dibawakan ya dengan beberapa redaksi di dalam kitab yang lainnya. Di antaranya adalah kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ini membawakan hadis ini di kitab Thaharah. Ya, karena kebiasaan dari sebagian ulama mazhab Hambali itu kitab Thaharah itu langsung hadisnya. Tidak ada bab-babnya nanti setelah pembahasan Thaharah. Jadi langsung babul aniyah. Jadi bab air terkadang tidak dimasukkan di dalam kitab, langsung kitab Thaharah. Kitab Thaharah hadis-hadis air semuanya ada di dalam kitab Thaharah. Baru bab, bisa babul aniyah, bab bejana, bisa babul ya, babul istinja ya, bersuci dan seterusnya. Maka kata pensyarah yang menjelaskan Bulughul Maram, alangkah baiknya kalau Al-Hafidz membawakan dua riwayat tadi yang kita bacakan di awal kitab wudu ya, sebagaimana yang dilakukan oleh penulis dari asal kitab Bulughul Maram ini yang dijadikan sebagai kitab asalnya, yaitu Imam Ibnu Daqiqil Id dan Imam Ibnu Abdul Hadi. Imam Ibnu Daqiqil Id di dalam kitab Al-Ilmam membawakan riwayat ini. Dua riwayat ini. Demikian juga Imam Ibnu Abdul Hadi ya, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membawakan dua riwayat ini. Karena Bulughul Maram adalah intisari dari dua kitab tersebut. Ya dalam rangka apa? Menerangkan bahwasanya wudu adalah di antara syarat sahnya salat. Ya. Karena pengetahuan tentang syarat didahulukan dari masyrut yang disyaratkannya, itu salatnya. Ya. Harus mengetahui syarat-syarat terlebih dahulu. Ya. Adapun Imam Malik membawakan apa di dalam kitabnya sebelum masuk kitab salat ya, kitab Wuqutus Salat ya. Kitab Wuqutis Salat. Wukut jamak tapi jamak yang banyak. Kan jamak ada kalanya sedikit, ada kalanya banyak. Waktu-waktu salat. Padahal salat 5 waktu berapa? Ya 5 doang. Tapi pakainya wukut. Kalau secara qiyas lughah harusnya apa? Auqat. Ya cuma 5 waktu, tapi Imam Malik pakainya wukut. Babu atau kitabu wuqutis salat, kitab waktu-waktu salat. Ya karena alasan beliau meskipun jumlahnya 5 kan berulang setiap hari, kan jadi banyak seperti itu. Maka pakainya wukut. Ya, pakainya wukut. Kemudian sebuah riwayat dari Abu Malik Al-Asy'ari. Ya insyaallah taala hadisnya tidak kita bawakan hari ini. Kita mencukupkan mukadimah wudu dulu. Hadisnya insyaallah pekan depan. Sebuah riwayat dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Abu Malik mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Suci, bersuci itu adalah separuh atau bagian dari iman. Ini maksudnya apa? Wudu itu separuh dari iman. Berarti bersuci. Bersuci itu adalah separuh dari iman. Maksudnya apa? Maknanya adalah sebagian ulama mengatakan sebagaimana disebutkan di dalam
Syarah Muslim karya Nawawi, at-tuhuru syatrul iman, maknanya adalah wudu itu adalah separuh dari sholat. Jadi iman itu adalah maknanya sholat. Ya. Iman maknanya apa? Sholat. Mana dalilnya? Yang menunjukkan hal tersebut ya di dalam surat Al-Baqarah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Maknanya apa? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Kan tadi dikatakan at-tuhuru syatrul iman. Suci itu bagian atau separuh dari iman. Ditafsirkan, maknanya adalah wudu itu separuh dari sholat. Ya tinggal sholatnya saja kalau sudah berwudu. Mana dalil yang menunjukkan iman itu maknanya sholat? Ya dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, salat kalian maksudnya. Sekali-kali Allah tidak menyia-nyiakan salat kalian, ya. Ini sebagaimana yang dirajihkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam kitab beliau Syarah Muslim. Ya. Jadi tuhur, bersuci adalah syarat sahnya salat. Seakan-akan separuh ya dari bagian sholat tersebut. Ya kan ada istilahnya takhliyah sama tahliyah. Tahliyah adalah mengosongkan dari hal-hal yang buruk. Itu bersuci dari hadas. Tahliyah menghiasinya, itu perbuatan sholat. Ya. Ada takhalli, ada tahalli, ada takhliyah, ada tahliyah. Bersuci disebut tahliyah. Mengosongkan hal-hal yang buruk. Bersuci dulu, kotorannya dibersihkan. Baru tahliyah, menghiasi dengan amal. Itu sholat. Ya. Ini bukan istilah tasawuf. Ini sering dipakai oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Takhliyah dan tahliyah. Mengosongkan dan menghiasi. Ya. Ini adalah diantara tafsir dari apa? Tuhuru syatrul iman. Wudu itu adalah separuh dari sholat. Al-wudu'u syatrul iman. Wudu itu adalah separuh dari iman. Separuh dari sholat. Dalam riwayat lain, isbahul wudu'i syatrul iman. Membaguskan wudu adalah bagian dari iman. Ya, ini adalah muqaddimah di dalam babul wudu. Ya, kita cukupkan sampai pembahasan muqaddimah bab al-wudu. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita memasuki hadis yang pertama di dalam babul wudu, yaitu berkaitan dengan hukmus siwak indal wudu, hukum bersiwak ketika berwudu. Ya. Hukum bersiwak ketika berwudu. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.